Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu Gereja Baptis Pertama, kelas asuhan dan kelas Indria. Senang sekali bisa melihat anak-anak sudah siap untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Yuk, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyi lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau datang kepada Tuhan, memberikan hati dan pikiran kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, persiapkan kami Tuhan agar kami dengan sungguh-sungguh dapat melakukan setiap kegiatan dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini pasti anak-anak semua sukacita. Karena anak-anak hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Sekarang kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyi, Dia harus makin bertambah. Tuhan yang harus makin bertambah. Tetapi kita harus semakin berkurang. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, kita hari ini sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus harus makin bertambah, sedangkan kita harus semakin berkurang.
Nah, kita akan melanjutkan pujian kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab mengenai Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit. Wah, saat ini kita mendengar banyak orang yang sakit ya. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Apakah saat ini Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita semua yang sedang sakit? Pasti bisa. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Wah, ternyata Tuhan Yesus adalah dokter kita yang terbaik. Ketika kita sakit, kita harus apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan mendengar doa kita dan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Termasuk penyakit apa sekarang yang banyak? Ya, penyakit corona ya. Nah, sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Apabila anak-anak di rumah sudah menyiapkan persembahan, tapi belum bisa membawanya ke gereja, ditabung dulu. Nanti ketika pada saatnya kalian bisa datang ke gereja kembali, sekolah minggu kembali, jangan lupa bawa persembahannya ya. Kita akan menaikkan pujian beri syukur. Kita mau memberi kepada Tuhan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya, jangan lupa kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita mau menyanyi bersama-sama, Yesus yang termanis buat jiwaku. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Yesus adalah dokter yang terbaik, dan Yesus adalah hal yang sangat termanis buat jiwa kita semua. Kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti cerita yang akan diceritakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, kalian keren sekali. Sudah bernyanyi dengan sukacita, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Nah, adik-adik, saat ini saatnya kalian untuk mengambil Alkitab kalian. Yuk, mari kita siapkan Alkitab kita, sebab sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan kita mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan pada pagi hari ini. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus akan masuk ke dalam bait suci, dia melihat ada seorang bapak yang tangannya lumpuh. Adik-adik tahu gak sih gimana kalau seseorang itu lumpuh? Apa yang terjadi kalau tangan seseorang itu lumpuh? Coba semua adik-adik yang ada di rumah angkat tangannya dan kalian boleh lambai-lambaikan. Nah, apa yang terjadi kalau tangan kita yang tadinya kita bisa gerakkan, kita bisa pakai untuk menari, kita bisa pakai untuk makan, tangan yang biasanya kita pakai untuk membuka Alkitab, kita pakai untuk bermain, semuanya kita kerjakan dengan tangan kita, lalu suatu hari tangan kita lumpuh. Lumpuh artinya tangan kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Tangan kita nggak bisa lagi membantu kita makan. Tangan kita nggak bisa kita pakai menulis. Nah, itulah yang dialami oleh bapak itu. Bapak itu tidak bisa ngapa-ngapain adik-adik karena tangannya lumpuh. Kalau tangan kita lumpuh, kita mau kemana-mana pun susah adik-adik. Mau membuka pintu aja susah. Gimana mau pakai baju susah. Mau menyisir rambut kita, mau makan sangat susah. Dan waktu itu ketika Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus mau menolong bapak itu. Tapi orang-orang di sekitarnya berkata begini, lihat tuh Tuhan Yesus, sekarang kan hari Minggu. Waktu itu hari Minggu itu tidak ada orang yang boleh melakukan kegiatan. Lalu mereka berpikir, sekarang kan hari Sabat ya, Tuhan Yesus tidak boleh menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus tahu yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ada dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi kita dan mau menolong kita dalam keadaan apapun dan kapanpun. Seperti yang dialami oleh seorang bapak yang lumpuh tadi, yang tangannya lumpuh. Ketika Tuhan Yesus melihatnya, walaupun tradisi saat itu tidak ada yang boleh melakukan kegiatan kalau pada hari Sabat, Tuhan Yesus tetap mau menolong orang itu. Sebab Tuhan Yesus berkata, siapa yang memilih mau berbuat baik atau berbuat jahat? Semua orang pasti pengen berbuat baik adik-adik. Tapi banyak orang yang tidak berani. Mereka menunda berbuat baik. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia melihat ada seorang yang tangannya lumpuh, dia segera menolongnya. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi ciptaannya.
Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus tidak mau manusia itu hidup dalam penderitaan. Tuhan Yesus tidak mau melihat Bapak itu seumur hidupnya lumpuh. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Waduh, gimana bisa diulurkan adik-adik? Kan lumpuh, gimana bisa digerakkan? Tapi karena perintah Tuhan Yesus, saat Bapak itu mengangkat tangannya, bisa. Yang awalnya gak bisa, yang awalnya dia hanya bergerak. Bayangkan betapa sengsaranya kalau adik-adik sehat, kakinya sehat, bisa lari-lari, giginya sehat, semuanya sehat, tapi tangannya yang tidak sehat. Aduh, menderita banget adik-adik. Saat Bapak itu mengangkat tangannya, apa yang terjadi? Dia bisa mengangkat tangannya adik-adik, dan saat itu Bapak itu menjadi sembuh. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mau menolong manusia kapanpun dan dimanapun. Tidak peduli banyak orang yang bilang, jangan ditolong, kan Tuhan Yesus masih bisa menunda, besok aja lah Tuhan Yesus tolong. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menunda-nunda menolong orang yang dikasihinya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga tidak akan menunda-nunda untuk menolong kalian. Saat kalian datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong sembuhkanku, Tuhan Yesus tolong hibur aku, Tuhan Yesus aku sedang takut, Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda untuk menolong kita. Nah, yang kedua adik-adik, tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan tangan seorang bapak yang lumpuh. Hari ini juga kita belajar bahwa karena Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda untuk menolong kita, Tuhan Yesus mau menyembuhkan tangan bapak itu berarti Tuhan Yesus mau kita menggunakan tangan kita, anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus menciptakan kita, Tuhan Yesus menciptakan tangan kita bukan hanya untuk diciptakan begitu saja tanpa ada manfaatnya. Tuhan Yesus mau tangan kita ini kita pakai untuk berbuat yang baik. Tuhan Yesus mau tangan kita ini dipakai untuk menolong orang, memuji Tuhan, bertepuk tangan, memuji Tuhan karena Tuhan Yesus kita sangat baik. Tuhan Yesus pengen tangan kita ini kita pakai untuk membuka Alkitab kita baca. Tuhan Yesus pengen tangan kita pakai untuk menolong mama, merapikan mainan kita. Dan Tuhan Yesus juga pengen tangan kita ini dipakai untuk melakukan segala kegiatan. Kita boleh menggambar, Tuhan Yesus pengen kita menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dan tidak pernah menunda-nunda untuk menolong orang. Apapun penyakit orang itu, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Dan yang kedua adik-adik, kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan tangan bapak yang lumpuh itu, kita juga belajar bahwa tangan yang Tuhan ciptakan ini, Tuhan Yesus mau supaya kita pakai untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini, apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian doakan, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu mendengarkan kita. Tuhan tidak pernah terlambat dan menunda menolong kita, dan Tuhan mau kita menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 24. Matius pasal 4 ayat 24. Bunyinya, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi ayat kunci kita pada pagi hari ini dari Matius pasal 4 ayat 24 yaitu lalu Yesus menyembuhkan mereka. Wah, pendek banget adik-adik. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Apa yang disembuhkan Yesus tadi? Tangannya bapak yang lumpuh, ada orang yang kerasukan setan, Tuhan sembuhkan. Lalu ada orang yang sakit ayan, yang kakinya lumpuh, wah semuanya Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi Matius pasal 4 ayat 24, hanya bagian akhirnya saja kita hafalkan. Lalu Yesus menyembuhkan
mereka. Nah, adik-adik, itulah renungan pada pagi hari ini. Tetap semangat, kita percaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah menolong kami, sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menunda untuk menolong kami, dan Tuhan mau kami menggunakan anggota tubuh kami, tangan kami untuk melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan jagai keluarga mereka, Tuhan lindungi. Kami mengucap syukur Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.